Syafi'i, Hambali dengan Abu Hanifah dan Maliki. Kalau menurut Syafi'i, orang sholat sunat kalau ada keperluan boleh dibatalkan tanpa wajib mengqadai. Kalau menurut Hanafi, Maliki, kalau dibatalkan wajib mengqadai meskipun itu sholat sunat. Adillatul madhabil awal, utawi iki iku dalil-dalil madhab yang pertama. Qalu pada ngucap sapa Syafi'iyah, Hambaliyah, huwa tatawu'un, amal itu yang sifatnya tatawu', sukarela, wal mutatawwi'u amiru nafsi, orang yang melakukan amal sukarela maka dia berhak mengatur dirinya, lanjut apa enggak terserah, wong sifatnya hanya sukarela. Wa ilzamuhu, utawi mengharuskan orang, diharuskan iyahu untuk tetap mengerjakannya, mukhrijun, berarti mengeluarkan, an wasfit tatawwu', mengeluarkan dari predikat sebagai amal sunat, amal sukarela. Qala ta'ala ma'alal muhsinina min sabil, ma tiada min sabilin, alasan untuk menyangsi, menyiksa, alal muhsinin, atas orang-orang yang berinisiatif berbuat baik. Orang ingin berbuat baik, dikerjakan monggo, enggak jadi juga monggo, enggak ada alasan untuk memberi sanksi. Ma'alal muhsinina min sabil. Wa qalu, mengucap si Syafi'iyah, Hambaliyah, fi jawabil istidlal bil ayah, dalam upaya menjawab berdalil dengan ayat ini. Al muradu bidzalika ibtalu sawabil amalil mafrud, yang dimaksud dengan ayat jangan membatalkan amal, yang dimaksud itu membatalkan ganjaran amal yang fardu. Kalau amal itu fardu, nggak boleh dibatalkan di tengah jalan. Fanuya, dilarang, ar-rajulu, seseorang, an ihbati thawabihi, dilarang menghapus pahala amalnya. Fa amma ma kana naflan, adapun amalan yang sifatnya hanya sunnah, fala, maka tidak apa-apa. Li'annahu, karena amal sunnah itu laisa wajiban alaihi, tidak wajib atas seseorang. Wal lafdhu fil ayati wa in kana amman fal amu yajuzu takhsisuhu. Lafaz di dalam ayat itu meskipun bersifat umum, namun lafaz yang umum itu boleh ditaksis, boleh ada pengecualian. Wa wajhu takhsisihi, utawi cara mentaksisnya tidak termasuk amal yang sunnah. Gimana cara mentaksisnya? Annan nafla tatawu'un, amal sunat itu bersifat sukarela. Wat tatawwu', nah sesuatu yang sifatnya sukarela yaktadi, berimplikasi takhyiron, orang boleh memilih, milih lanjut atau dibatalkan. Wong namanya hanya sukarela, ya. Adillatul madhabits tsani, dalil-dalil madhab yang kedua.
Wa qala al-Malikiyyah wal Ahnaf wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian membatalkan amalmu. Berarti enggak boleh beramal tengah-tengah berhenti. Umum, wajib maupun sunnah menurut Maliki. Afada anna tahallula minat tatawwu' ba'da talabbusi bihi la yajuz. Ayat ini memberikan faedah makna bahwa bubar meninggalkan dari amal sunnah ba'da tatawwu' tatalabbus bih, setelah orang nandangi memulainya, la yajuzu, tidak boleh, li'anna fihi ibtalal amali. Ini tertulis ibtalal ilmi, harusnya ibtalal amali, karena dengan keluar dari amal sunnah berarti membatalkan amal. Lah, membatalkan amal kan dilarang ya. Waqad nahallahu anhu, sedangkan Allah melarang hal itu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, mengucap si Aisyah, kuntu ana wa Hafsah shaimatain, adalah aku dengan si Hafsah dua-duanya lagi puasa. Fa'uhdiyalana ta'amun, lalu dihadiahkan makanan kepada kami. Fa'akalna minhu, kami pun makan sebagian dari hadiah makanan itu. Fatakhala, lalu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat Hafsah, mengucaplah si Hafsah, Babadaratni, nah Hafsah ngucapnya mendahului saya. Aslinya Aisyah yang pengen ngomong. Kalau Aisyah pengen ngomong kan dia sangat dicintai, disayang Nabi. Nabi kula poso sunah, terus luwe ono panganan sate gule cek enake tak pangan. Iku lek sing laporan Aisyah wis gak apa-apa, kan ono harapannya. Tidak ngomongnya di DCI Hafsah ya. Ini politik lobby sing ngomong sing sapa sing paling disayang. Zaman ngomong neng saya lewat Kakna karo Fafa yo jawabnya mesti oleh ngono tok. Kak kira ora jawabnya mesti oleh ngono. Apa? Pengen dolen ning batu, ya jawabnya mesti oleh, mesti ngomong Fafa karo Kakna. Wa kanat binta abiha, adalah si Hafsah itu putri bapaknya, maksudnya putri tersayang. Ya Rasulullah, inni asbahtu wa Aisyatu shaimatain mutatawi'atain. Sungguhlah aku pagi-pagi hari bersama Aisyah lagi puasa. Mutatawi'atain ini puasa tatawu, puasa sunat, sifatnya sukarela. Fa'uhdiyalana ta'am, lalu dihadiahkan kepada kami makanan. Oh enak mokel. Fa'aftarna, kami pun mokel alaihi, dengan makanan itu. Faqala, Nabi dawuh, ikdia, kodoklah olehmu makanahu sebagai ganti dari hari itu, ngodoi yauman, sehari. Disuruh ngodoi padahal poso sunnah. Wa qalu, menjawab si Hanafiyah wal Malikiyah fi jawabi dalilil madhabil awal. Yang madhab pertama tadi bilang al-mutatawwi' amiru nafsih, orang yang beramal sunat tatawwu' itu dia berhak mengatur, menentukan atas dirinya sendiri.
wala sabila alaihi qabla an yashra'. Dan yang dimaksud tidak ada jalan untuk menghukumnya itu kalau sebelum memulai, sebelum tumandang. Amma idza syara'a faqad alzama nafsah, sedangkan jika dia telah tumandang, sudah masuk memulai, berarti dia mewajibkan hal itu pada dirinya. Wa aqada azmahu, dan dia telah bertekad bulat alal fi'li untuk mengerjakannya. Fa wajaba an yu'addiya maltazami, maka wajiblah dia menunaikan apa yang dia berkomitmen melakukannya. Wa an yufiya, wajiblah dia memenuhi bima aqada, apa yang dia tekadkan dalam hati itu. Dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud, hai orang-orang yang beriman, penuhi olehmu janji-janji. Wis kadung janji bertekad ya dipenuhi. Summa kemudian al-lafzu lafat la tubtilu a'malakum, lafat itu amun bersifat umum fil ayati, di dalam ayat, yashmalut tatawwu wa ghairahu, mencakup amal sunat dan yang lain-lain. Al-hukmu tsani qauluhu ta'ala fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'laun. Jangan kalian merasa lemah, burung perang wis rumangsa kalah, ngejak damai. Ojo mas yo gelut dhisik, turung-turung kok wis kalah. Musuh bal-balan musuh apa? Musuh Timor Leste wis kalah. Ojo. Jangan merasa lemah. Teman harus pede. Arek-arek alumni gasek ya. Pengen ambil S2 luar negeri, ambil aja sudah. Dengan penuh percaya diri, yakin, tentu diikuti dengan persiapan maksimal. Ojo turung-turung peh opo keterima, ojo ngono. Nyatane banyak kakak-kakak yang keterima di luar negeri. Saman suweneng anake Kiai Cek Lirboyo, Cek Sarang, Cek Langitan, putune Mbah Yai Ploso ora kena dimpet suweneng. Pede ae wis ya. Sapa ngerti diterima ngono lho. Ojo durung-durung wis menyerah. Fala tahinu ya. Kamu jangan merasa lemah, minder, ojo ya. Mbak-mbak ini sing anake kiai langsung golek ana alamate parane omahe. Sinten sampean? Kula calon mantune sampean. Pede ae. Sik petunge piye? Teman anake sapa wong ndi? Boten penting, pokoke sampean menyesal sampai mati kalau menolak saya. Oh, wedi wong iki. Setelah sampean terima, saya akan membuka siapa diri saya. Jok ngono, wis lah. Sampean terima sik, engko saya tak membuka diri. Wong ya wis tak terima. Setelah sampean buka diri, tak cancel. Ideal. Fala tahinu, jangan kamu lemah, minder. Wa tad'u ila salmi, jangan kamu mengajak damai terus. Fihi dalalatun ala annahu la yajuzu talabus sulhi minal musyrikin. Dalam ayat ini ada petunjuk dalil bahwasanya tidak boleh minta damai dari orang musyrik. Kok posisi kita kayak lemah. Lain kalau mereka yang minta damai, maka kita bisa membuat banyak syarat, Mas. Oke, boleh damai, tapi harus begini. Kalau kita yang minta, jadi murah, Mas, harganya.
Ya. Fa amma idza kana fil kuffar quwwatun wa kathratun bin nisbati ila jam'il muslimin wa ra'al imamul muslim fil muhadanah wal mu'ahadah maslahatan falahu an yaf'ala dzalik. Adapun ketika di kalangan non muslim kuat dan jumlahnya lebih banyak jika dibanding dengan jumlah umat Islam, kayak zaman sekarang secara keseluruhan, secara internasional jumlah negara non muslim tetap lebih banyak, maka situasi begini mending kita damai. Perang yo kalah tambah loro kabeh, Mas. Muslim di Australia di mana-mana mending damai saja. Ojo tuwidi 2% ngotot ngajak perangnya malah bunuh diri, Mas. Wara al-imam, sementara kepala negara yang muslim memandang maslahatan, adanya kemaslahatan fil muhadanah dalam mengikat gencatan senjata wal mu'ahadah perjanjian damai, falahu maka boleh bagi kepala negara an yaf'ala melakukan zalika gencatan senjata itu, perdamaian, kama fa'ala sebagaimana telah melakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina saddahu ketika menghalangi Kanjeng Nabi kuffaru Quraisy, orang kafir Quraisy, an Makkah untuk masuk Mekah. Akhirnya perjanjian Hudaybiyah, ya, daripada enggak bisa haji, enggak bisa umroh terus, damai saja. Wa ta'watin ila sulhi, dan mengajak damai, wa watil harbi, menaruh senjata perang, bainahum di antara kuffaru Quraisy wa bainahu dengan Kanjeng Nabi asra sinin, selama 10 tahun. Tapi ternyata terus terjadi Fathu Makkah tanpa peperangan, justru lewat jalur damai. Orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Ya sudah, selesai. Fa'ajabahum, lalu merespon mereka, menyanggupi mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila dzalika, kepada ajaan sulh. Faidah. Dalla qauluhu ta'ala fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'laun, menunjukkan si ayat ini ala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yadkhul Makkah sulhan. Nabi tidaklah masuk Makkah dengan damai. Wa innama fatahaha anawatan, akan tetapi Nabi taklukkan Mekah dengan kekerasan. Maksudnya ya begini, Nabi datang dengan pasukan super kuat, tahu-tahu Mekah takut dengan sendirinya. Memang enggak sampai bacok-bacokan, tapi melihat kekuatan perang luar biasa itu, akhirnya Mekah pun takluk. Fathu Makkah. Li'annallaha qad nahahu anis sulhi, karena Allah melarang Kanjeng Nabi damai biadil ayati, dalam ayat ini. Cuma cerita umum, Fathu Makkah itu tanpa ada pertumpahan darah. Memang mungkin benar-benar damai, situasi menguntungkan Islam, atau ya karena yang tak omongkan itu, orang kafir udah keder ya melihat kekuatan Islam yang luar biasa, timbang mati konyol wis damai. Hikmatut tasyri', amaral bari jalla wa'ala bi jihadi a'da'il Islam. Allah sang pencipta jalla wa'ala memerintahkan
untuk memerangi musuh-musuh Islam. Wa hadzarul mu'minin min izharid du'fi wal khawari, dan mewarning, memperingatkan kepada orang-orang mukmin jangan menunjukkan lemah, wal khawari, dan kalah, ya lemah amamal kufar, di depan orang-orang kafir. Li annal mu'min azizun la yadhillu, karena orang mukmin itu harusnya menang, tidak jatuh hina. Pede mas kudune ya. Qawiyun la yad'uf, wong mukmin kudu kuat, enggak akan lemah. Sama lihat yang kami lakukan di sini. Ya, kita malah bagi-bagi. Akhirnya yang non muslim ya nyawang kene ngene mas, wong kene sing bagi-bagi. Itulah. Dan posisi kuat di tengah masyarakat, sehingga pihak Greenland misalnya mau bikin perumahan, nggak bisa kalau saya belum memberi lampu hijau. Ya, harus kuat kayak begitu. Masyarakat, mboten wantun kula jenengan sowan Kiai mawon, akhirnya mriki. Lah mriki tak gawe syarat, boleh ada perumahan. Sama niat, mbak-mbak aja rame-rame buri. Sama pengen kerja golek padi, apa maunya melakukan kristenisasi? Kalau Anda lakukan kristenisasi, ya tak larang. Wong kampung ini dari dulu Muslim. Tapi kalau Anda pengen kerja, nggak ada hak bagi kami untuk melarang warga negara mengais rezeki di manapun. Kami murni bisnis, oke. Kalau kau murni bisnis, maka sini non-muslimnya nggak ada 0,01%. Dan jumlah itu nggak layak untuk didirikan tempat ibadah. Jangan pernah berencana ada fasum untuk tempat ibadah non-muslim. Nggak memenuhi syarat. Dan kalau kamu main lewat pemasaran, yang beli muslim corek, yang beli muslim corek, baru ketika membeli non-muslim diterima untuk memenuhi persentase pendirian tempat ibadah. Maka saya bengok, minta laporkan. Kalau sampean murni golek duit, kami dukung. Kami murni kerja, oke. Tak bantu nanti banyak jamaah kami Surabaya. Nanti tak lewat, tak bantu woro-woro. Laris. Tapi kan enggak mendirikan gereja. Nah, ini loh mas, posisi kudu kuat untuk bergaya ini. Ojo disuani wae duit 5 juta wis selem ya wis gak iso ngomong mari ngono mas. Ya. Paham ya? Yang sebelah semaknya habis, tapi juga enggak bisa juga menyalahkan kita. Pak Romo Agis juga baik dengan si, tak masalah. Yang sana Masjid Putih atas, ya kita ngomong ke warga, cok tanda tangan. Pokok lain jaluk tanda tangan, konsuan rene sih. Kudu kuat mas. Orang mukmin itu harus aziz, la yadhillu, qawi, la yad'uf. Dan orang bisa kuat itu karena keyakinan, karena hujah dan ilmu. Yang berikutnya, syukur-syukur dia punya akar yang kuat. Mungkin dia Duriah Ploso Lirboyo yang sudah mengakar. Kalaupun enggak begitu, dia memang dari dulu sudah jadi aktivis. Di IPNU, di Ansor, di PMII. Temannya, akarnya, anak yang dibina sudah banyak nyebar kemana-mana. Itu artinya dia kuat, akarnya kuat. Plus upayakan jangan punya cacat moral. Orang Arab ngantem sampean, diantem dari mana mas? Diantem dari bondo sampean kuat. Diantem dari moral sampean enggak punya cacat moral. Ya. Diantem dari hujah, akalmu lebih cerdas dari mereka. Mau dijatuhkan lewat mana? Nah, orang kayak begitu itu apa? Azizun la yadillu, qawiyun la yad'uf.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa yastamidu izzatahu wa quwwatahu minal kabiril muta'al. Orang mukmin mendapat kejayaan dan kekuatannya dari Allah Sang Maha Besar, Sang Maha Mulia, Al-Azizil Jabbar, dari Allah Sang Maha Perkasa, Al-Jabbar, Maha Memaksa, Alladzi la yadhillu man i'tamada alaihi, yang mana siapapun berpegangan padanya tidak akan jatuh hina, wa taja ilaihi, dan berlindung kepadanya. Walamma kanal mu'min huwa sahibal haqqi, dan ketika orang mukmin itu pemilik kebenaran, dia berjuang wani mati dalam rangka membela kebenaran, mati pun enggak sia-sia. Yujahidu li'i'la'i kalimatillah, dia berjuang untuk memuliakan, meninggikan, memenangkan agama Allah. Wa nusrati dinih, dan membela agama Allah. Wa yas'a fi hadhihi dunya liiqamati sarhil fadilah. Di dunia ini orang mukmin berusaha keras untuk mendirikan, menegakkan sarhil fadilah. Sarhil gedung besar. Apa kayak di Dubai, apa namanya? Apa? Istilah kita apa? Monumen nilai keutamaan, Monas, gedung bertingkat, besar. Wal adli, berusaha keras menegakkan keadilan. Wal iman, menyebarkan keimanan. Lidzalika, oleh karena itulah, kana minal lazim an yadhalla marfu'ar ra'si, sudah seharusnya lah seorang mukmin senantiasa mengangkat kepalanya. Ojo ndingkluk tunduk, Mas. Yo lek ning padha Islam ning Mbah Yai ini. Nang ini non muslim ini nyapo. Ini. Ya. Kepala tegak. Wong mukmin ngono iku. Jangan mau tunduk kepada non muslim. Maufural karamah, full kemuliaan. Layan hani, tidak membungkukkan badan. Wala yadhillu, tidak menghinakan diri. Li ghairi khaliqihi, kepada selain Allah sang penciptanya. Wala yatlubul muhadanah, orang mukmin, tentara mukmin tidak bakal meminta gencatan senjata ala hisabil karamah, dengan mengorbankan harga dirinya, dengan mengorbankan kemuliaannya, enggak mau. Wa bihadin nafsil abiyah, dengan jiwa al-abiyah. Abiyah itu ya penuh dengan harga diri. Harga diri, Mas. Apa bal-balan ra gelem kalah, harga diri, Mas. Yafridu huwa syurutahu ala khusumi. Maka seorang muslim, tentara muslim, akan bisa memaksakan syarat-syaratnya kepada lawannya ketika perjanjian damai. Damai oke. Tapi satu, bebaskan mereka-mereka yang kau berbudak secara zalim itu. Yang kedua, tegakkan keadilan. Yang ketiga, jangan halangi kami berdakwah. Dan segala macam. Dengan posisi kuat, pede, lalu mengadakan perjanjian damai, kita bisa, Mas. Bergaining kita kuat, rodok mekso, musuhi isa, Mas. Posisi kuat. Li'annal Islam allamahu tariqal izzah wal iba.
Karena Islam telah mendidiknya cara untuk mendapat kejayaan, kemuliaan. Wal iba, dan menolak tunduk pada musuh. Abiyah tadi. Iba. Dari abayakba menolak. Karakter menolak tunduk. Itu abayakba, iba. Abiyah. Wa sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan firman-Nya, fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'laun. Wallahu ma'akum. Kamu jangan lemah, jangan minta damai, padahal kamu menang, kecuali mereka yang minta damai. Nah, gitulah. Ya Allah tetap bersamamu, enggak usah khawatir, mangan-mangan. Nanti kalau enggak damai kena embargo, rasa khawatir. Negara kayak Indonesia itu, Mas, di embargo menter, Mas. Kalau Arab di embargo enggak dikirimi bahan makan, mati, enggak bisa nanam sendiri. Indonesia di embargo senjata iso gawe dhewe. Di embargo mobil iso gawe dhewe. Di embargo teknologi kapal iso gawe dhewe, di embargo beras duwe beras dhewe, beras agak langka si ono mbote, si ono telo, singkong, suwek, uwi, gembili. Ya, yang itu semuanya bisa jadi sumber makanan, sumber energi. Indonesia itu Allah bersama kita, Mas. Kau usah wedi. Sekali lagi model Arab, ya harus banyak mengikat perjanjian damai. Mereka enggak mau berbaik-baik dengan Amerika. Aramco minggat, matilah Saudi. Aramco Arabic American Corporation yang mengelola minyak itu. Teknologinya Amerika, sumbernya milik Saudi. Amerika minggat ya kayak iso nyumber, Mas. Indonesia Pertamina ngebor dhewe iso. Saudi enggak dikirimi bawang, ramangan bawang. Kene enggak dikirim bawang, duwe Laos. Ngerti ya? Kuat kudu kuat. Makanya Bung Karno wani keluar tahun sekitar 65, keluar dari PBB, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, rawe-rawe rantas Malang-Malang Blitar. Malang-malang putung. Wani. Wallahu ma'akum wa la yatirukum a'malakum.